Oke, semangat pagi adik-adik para pencari ilmu. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit ya, materi kimia SMA kelas 10 semester 2. Ingat ya, rajin-rajinlah berlatih dan mengulang pelajaran, karena itu akan membuat kalian semakin mahir dalam mengerjakan soal-soal tes ya. Oke, inilah tagline channel ini, yaitu berbagi ilmu agar membantu ya. Langsung saja kita mulai ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai larutan elektrolit ataupun larutan non-elektrolit, nah adik-adik harus tahu dulu nih apa beda antara larutan, koloid, dan suspensi ya. Nah, kita mulai saja. Jadi sebenarnya larutan, koloid, dan suspensi ini termasuk campuran ya. Nah, kenapa termasuk campuran? Karena dia digabungkan antara dua senyawa yang berbeda ya. Nah, campuran ini terdiri dari dua senyawa yang berbeda ya. Misalnya gimana, Pak? Ya, misalnya adalah air dicampur dengan pasir, ya, atau air dicampur dengan gula, air dicampur dengan garam. Itu kan dua senyawa yang berbeda. Air itu H2O, ya, garam itu NaCl. Nah, itu berarti dua hal yang berbeda minimal yang dicampurkan, ya. Nah, larutan, kita bahas yang larutan ya, campuran homogen. Nah, kalau homo itu artinya sama ya. Itu disebut dengan larutan, ya. Kenapa disebut dengan larutan? Karena kalau air ya dicampur dengan garam, maka garamnya akan larut. Maka disebutlah dengan larutan. Begitupun air dicampur dengan gula, maka dia akan larut. Nah, disebutlah dengan larutan. Maka larutan itulah campuran yang homogen ya. Sehingga gula atau garam tadi sudah tidak terlihat lagi ketika dicampur. Nah, berarti larutan itu dia gimana? Dia larut dalam air ya. Dua senyawa yang dicampurkan tadi, minimal dua senyawa yang berbeda ya, yang dicampurkan, maka dia akan larut dalam air. Nah, kebalikan dari homogen itu adalah heterogen ya, hetero. Nah, contoh yang paling nyata itu atau terbalik dari yang larut adalah suspensi. Kalau larutan tadi itu larut dalam air, maka suspensi ini dia tidak larut dalam air, tidak larut ya. Contohnya gimana? Air kita campur dengan pasir, dia tidak akan larut walaupun kita aduk ya. Kemudian air kita campur dengan minyak, dia tidak akan larut walaupun kita aduk. Nah, jadi yang larut dalam air disebut dengan larutan secara umum ya, dalam air dulu. Kemudian yang tak larut dalam air disebut dengan suspensi. Nah, yang diantaranya itu disebut dengan koloid ya. Kalau koloid ini dia terlihat homogen ya, dia terlihat seperti homogen, tapi sebenarnya dia adalah campuran yang heterogen ya, ini koloid ya. Nah, dia terlihat homogen, tapi sebenarnya dia adalah campuran yang heterogen. Contohnya santan ya, santan itu kita lihat dia terlihat homogen ya, terlihat menyatu, tapi ketika dipanaskan maka dia akan berpisah ya. Dipanaskan sekitar 5 menitan maka akan berpisah, minyak di atas dan air di bawah ya. Nah, jadi setelah tahu antara perbedaan antara homogen dan heterogen, baru kita akan lanjut mengenai larutan elektrolit dan larutan non elektrolit ya adik-adik. Ya, kita mulai dari larutan yang elektrolit ya. Jadi larutan elektrolit itu adalah secara sederhana larutan yang memiliki partikel berupa ion ya, yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jadi partikelnya itu berupa ion yang dapat menghantarkan arus listrik ya. Kenapa? Karena ketika garam atau gula tadi masuk dalam air ya, nah si garam tadi ya, kita bicara garam kan dia menjadi larutan dalam air. Nah, gula juga menjadi larutan dalam air. Nah, tapi garam dengan gula ini berbeda sifatnya. Garam dia akan terionisasi, sementara gula dia tidak, masih dalam bentuk molekul ya. Nah, larutan garam itu disebut juga dengan larutan elektrolit. Kenapa? Karena dia akan terionisasi ya. Nah, terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, perbedaan muatan itulah yang menyebabkan dia bisa menghantarkan arus listrik ya. Nah, jadi larutan elektrolit itu, untuk mudah mengingatnya, ingat aja sini deh ya. Dan larutannya itu adalah ABG begini ya, ABG. A-nya untuk apa? A-nya untuk asam, B-nya untuk basa, G-nya untuk garam. Berarti kalau larutan asam, larutan basa, larutan garam,
itu disebut dengan larutan elektrolit. Dan ada cirinya masing-masing. Kalau asam ada H+, ya. Nah, H+, kalau positif itu berarti di depan. H-nya di depan, H-nya di depan, H, F ini atau HBr ya. Kemudian kalau basa itu OH- negatif. Nah, negatif di belakang karena positif di depan tadi ya. Misalnya NaOH, NH4OH ya. Itu senyawa basa. Nah, kalau garam dia tidak memiliki H+, tidak memiliki OH-, tapi dia memiliki kata ium-ium di depannya, magnesium, kalsium, kalium ya. Nah, francium, ferrum gitu ya. Kecuali helium. Nah, helium ini apa? Ini gas mulia ya. Nah, jadi ada cirinya masing-masing, ada A, B, G. Jadi kalau air campur asam itu larutan elektrolit. Air campur basa itu larutan juga, ya larutan elektrolit. Air campur garam larutan juga, larutan elektrolit ya. Kenapa bisa elektrolit, Pak? Ya, karena dia bisa terionisasi menjadi apa? Menjadi dua ya, ion positif dan ion negatif. Nah, muatan listrik yang berbeda inilah yang menyebabkan dia bisa menghantarkan arus listrik ya. Oke, kita lanjut. Nah, elektrolit itu juga dibagi ya adik-adik, ada yang kuat dan ada yang lemah ya. Nah, kalau elektrolit kuat, dia itu kan terurai sempurna menjadi ion. Nah, ionnya tadi sudah kita bahas ya, ada ion positif dan pastinya juga ada ion negatif. Nah, dia mengalami ionisasi sempurna atau sepenuhnya dalam air, nah, ataupun dalam keadaan leburan ya. Jadi dalam larutan ataupun dalam keadaan leburan ya. Kalau larutan itu berarti air campur garam. Nah, gitu ya. Kalau melebur itu dia berubah ya dari wujud padat menjadi cair tanpa ditambahkan air secara sengaja. Ini coklat yang meleleh. Nah, itu berarti melebur ya, dari padat menjadi cair ya. Oke, nah kita lanjut ke larutan elektrolit lemah. Elektrolit lemah ini juga dia terionisasi, tapi dia tidak sempurna ya. Nah, berarti masih ada sisanya itu yang dalam bentuk molekul ya. Nah, mengalami ionisasi sebagian sehingga jumlah zat yang terurai tidak banyak ya, sehingga disebut dengan pengantar listrik yang buruk atau kurang baik ya. Nah, jadi mereka sama-sama terionisasi. Cuman si elektrolit kuat ini terionisasi sempurna, artinya secara seluruhnya dia terionisasi, sementara si elektrolit lemah ini hanya sebagian ya. Nah, beberapa saja masih terionisasi dan yang lainnya masih dalam bentuk molekul. Nanti kita akan lihat di gambar yang berikutnya saja ya untuk memahami bagaimana sih maksudnya terionisasi sempurna atau terionisasi sebagian itu ya. Nah, kita masuk ke pengujian ya adik-adik, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit ini. Nah, jadi kalau larutan elektrolit itu ya, ini yang sebelah kiri elektrolit kuat, ketika diuji ya, nah maka lampunya itu akan menyala, ini ya, lampunya akan menyala terang, ya kan? Kemudian banyak sekali gelembung gas juga nanti ya. Nah, kemudian di sini dia terionisasi sempurna. Nah, ini ya, dia terionisasi, ya, ada ion positif dan ada ion negatif. Nah, kalau kebalikan dari yang elektrolit itu, elektrolit kuat itu adalah non elektrolit. Nah, di sini lampunya tidak menyala, ya, off lah ya, tidak ada lampu, tidak ada arus listrik. Nah, dan dia juga tidak terionisasi. Berarti dari gambar ini bisa kita lihat dia masih dalam bentuk molekul. Ya, misalnya air dicampur dengan gula, gulanya larut, iya dia gulanya larut dalam air. Tapi dia tidak berubah menjadi ion positif sama ion negatif, ya. Nah, dia masih dalam bentuk molekul. Karena tidak ada perbedaan muatan listrik, maka dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, itulah yang non-elektrolit. Sementara kalau yang elektrolit lemah, ya, nah dia juga terion, ya, tapi terionnya sedikit, ya. Dengan konsentrasi yang sama, jumlah ionnya lebih sedikit dibandingkan yang elektrolit kuat, ya. Nah, terus kalau diuji lampunya itu cenderung menyala ya, tapi redup. Nah, atau di beberapa soal ya, dia akan cenderung padam lampunya ya adik-adik. Tapi apa indikasi dia bisa menghantarkan arus listrik? Nah, dia bisa mengantarkan arus listrik dilihat dari gejala gelembung gasnya. Nanti kita akan bahas di gambar yang berikutnya ya.
Jadi ciri-cirinya secara umum kalau dari gambar ini, elektrolit kuat itu dia menghantarkan arus listrik, lampunya menyala dan banyak gelembung gas. Kalau kebalikannya, kalau non-elektrolit dia non-listrik, berarti lampunya padam, dan non-ion, berarti dia tidak terionisasi, sehingga masih dalam bentuk molekul saja. Nah, kalau misalnya yang larutan elektrolit lemah, nah dia terionisasi tapi sebagian ya, lebih banyak yang tidak, sebagian saja yang terionisasi dan lampunya itu cenderung padam ya. Nah, atau di beberapa kasus dia hanya redup ya. Tapi apa ciri-cirinya dia bisa menghantarkan arus listrik, Pak? Nah, dia ada gelembung gas ketika diuji ya. Nah, di sini kita masuk adik-adik ya, pengujiannya itu ya. Nah, ini kalau diuji larutan elektrolit ya. Nah, dan non-elektrolit itu ada cirinya masing-masing. Kalau dia memiliki gelembung gas dan lampunya menyala, berarti ini termasuk elektrolit yang kuat. Ya. Nah, jadi kalau kuat tuh ada gelembung gas dan lampunya menyala. Sama seperti ini. Ada gelembung gas, lampunya ini redup ya, cahaya lebih sedikit. Ini juga termasuk elektrolit yang kuat. Ya, ketika diuji, kalau dia menyala dan ada gelembung gas, maka itu elektrolit. Nah, dan kuat gitu ya. Kalau tidak ada gelembung gas seperti ini dan lampunya tidak menyala atau padam seperti ini, berarti ini termasuk yang non elektrolit ya. Kita singkat elit sajalah adik-adik ya, non elit, non elektrolit. Nah, seperti ini, lampunya padam. Ya, ini nggak ada gas, nggak ada, lampunya juga nggak menyala tadi ya. Kalau ini lampunya tidak menyala, tapi ada gelembung gas. Nah, maka ini termasuk yang elektrolit yang lemah. Nah, jadi gitu ya adik-adik, kalau di soal elektrolit lemah itu cenderung lampunya tidak menyala tapi ada gelembung gas. Sama seperti ini, ada gelembung gasnya di elektrodanya ada, tapi lampunya padam. Maka dia termasuk elektrolit yang lemah juga ya. Nah, jadi kalau di soal nanti yang perlu dilihat adalah gelembung gasnya dulu. Kalau ada gelembung gas maka itu elektrolit. Kalau tidak ada pasti non elektrolit. Nah, setelah kita lihat gelembung gasnya, baru kita lihat lampunya. Kalau lampunya menyala, elektrolit kuat. Kalau tidak menyala, berarti dia elektrolit yang lemah. Oke, bisa dipahami lah ya, adik-adik. Yang berikutnya ya, nah ini ada jenis ya, jenis larutan, kemudian sifatnya, kemudian ada contoh senyawa dan reaksi ionisasinya ya. Jadi kalau elektrolit kuat itu derajat ionisasinya itu 1 ya, atau dia 100%, karena 100/100 itu 1, berarti dia terurai seluruhnya. Nah, dia menghantarkan arus listrik. Kenapa ya? Karena dia terionisasi. Ada perbedaan muatan listrik positif dan negatif ya. Karena ketika terionisasi berarti ada muatan positif dan negatif. Nah, kemudian lampunya menyala terang. Ini ciri-cirinya ya. Lampunya menyala terang dan terdapat banyak gelembung gas. Banyak gas. Kalau dia terionisasi sebagian, itu termasuk elektrolit lemah ya. Nah, berarti dia kira-kira begini ya, dari 1% sampailah 99%. Kira-kira begini adik-adik. Nah, mengantarkan arus listrik. Iya, tapi lemah. Kenapa? Karena dia terionisasi sebagian. Lampunya menyala redup ya, bahkan di soal dia akan cenderung padam ya. Tapi ciri-cirinya adalah dia ada gelembung gas. Nah, itu ciri-ciri dari elektrolit atau tidak itu. Nah, ini contoh senyawanya ya. Asam tadi ada H di depannya ya, ABG ya, asam. Kemudian basa ada OH-nya. Garam itu nggak ada H, nggak ada OH di depannya, tapi ada ium-ium. Kalium, natrium. Nah, ini ya. Itu adik-adik, nggak ada H, nggak ada OH, tapi ada senyawa ion di situ ya. Artinya ada unsur logamnya ya. Nah, ini juga ya, ada asam, ini ya, asamnya. Ini basanya ya, OH-nya ya, ini garamnya ya. Nah, dia terionisasi, iya, tapi sebagian. Artinya sedikit saja terionisasi. Nah, jadi bagaimana proses ionisasinya? Contohnya ini ya, H2SO4. Nah, ini kan asam adik-adik ya, berarti H+, terionisasi H-nya. H+, sebanyak berapa H-nya? 2. Ini H-nya 2 kali ya. Nah, sehingga SO4-nya itu bermuatan -2, biar apa? Biar sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini begitu, H+ Cl-, H-nya positif 1, berarti langsung saja. H+ Cl-, total muatannya sudah 0. Ini basa, OH- ya. Nah, ini OH-, ini Na+, sudah 0 juga ya. Nah, sama seperti ini, KCl. K itu positif 1, golongan 1 ya. K+ tambah Cl-, sudah 0 juga. Na+ dengan Cl-, nah ini sudah 0 juga. Ya, berarti total reaksi ionisasi itu, total muatannya harus sama dengan 0. Nah, begitupun ini ya.
Nah, ini kan asam lemah ya. Nah, CH3COOH. Nah, ini H plusnya ya. Nah, ini CH3COO min, berarti bermuatan min 1 ya. NaCN. Nah, ini garam. Na plus dan Cn min sudah 0 ya. Positif 1 min 1. Nah, ini kan OH-nya 3 kali ya. Nah, 3 kali OH min berarti min 3 muatan di sini. Nah, Al itu golongan 3 berarti plus 3 sehingga sama dengan 0 juga ya. Nah, contoh lainnya misalnya Bapak berikan, misalnya adalah H3PO4 ya. Nah, ini asam ya adik-adik. H3PO4. Nah, kita buat dulu H-nya H plus karena asam tadi ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 kali asamnya nih. Nah, ditambah dengan apa? Ditambahlah dengan PO4. Nah, PO4-nya berapa? Biar sama dengan 0. Nah, muatannya adalah 3 min ya. Kenapa? Karena di sini positif 3, di sini harus totalnya juga min 3. Artinya sama dengan 0 ketika dia bermuatan. Nah, Bapak rasa adik-adik bisa pahami hal yang ini ya, reaksi ionisasinya. Biar kita lanjut ke yang berikutnya. Kita masuk ke larutan yang non-elektrolit ya. Nah, kalau non-elektrolit, dia tidak terionisasi ya. Nah, jadi dia masih dalam bentuk molekulnya. Nah, sehingga alfanya sama dengan berapa? Alfanya sama dengan 0. Tidak terionisasi. Dia tidak mengantarkan arus listrik. Kenapa? Karena tidak ada muatan positif dan negatif di sana ya. Nah, jadi dia tidak bisa mengantarkan arus listrik karena tidak ada perbedaan muatan ya. Masih dalam bentuk molekul. Lampunya tidak menyala, berarti off ya, dan tidak ada gelembung gas ya. Sudah ada di gambar sebelumnya tadi. Contohnya apa ini? Nah, kalau tadi elektrolit itu ABG, nah kalau non elektrolit ingatnya adalah ABG gua ya adik-adik. Nah, gua ini adalah lebih ke arah glukosa ya. Glukosa di sini artinya nanti gula ya, yang pakai osa-osa ya, maltosa, laktosa, sukrosa itu tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, U-nya ini urea ya. Urea itu rumus kimianya adalah ini CONH2 dua kali. Nah, sementara ini adalah alkohol ya. Semua yang pakai akhiran ol itu alkohol. Metanol, etanol, propanol, butanol ya. Nah, apakah mereka memiliki reaksi ionisasi? Tidak ya, karena mereka masih dalam bentuk molekul ketika mereka larut dalam air. Jadi gula dalam air larut, urea dalam air larut, alkohol larut juga. Tapi mereka tidak terionisasi, tidak terurai menjadi positif dan negatif. Nah, sehingga mereka tidak bisa mengantarkan arus listrik, sifat larutan non-elektrolit ini. Ya, bisa dipahami lah ya adik-adik. Nah, jadi apa sih larutan elektrolit itu? Larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik ya. Nah, karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion atau tidak terionisasi sama sekali ya. Dia masih dalam bentuk molekul. Kita lanjut ya.